Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Laila Al-Ghifariyah, seorang perawat cilik di medan perang. Dikisahkan, sahabiah Nabi bernama Laila Al-Ghifariyah ini dikenal sebagai perawat cilik yang mengobati para sahabat terluka di medan perang. Kisah sahabiah Nabi Laila Al-Ghifariyah perlu diketahui umat muslim dalam kiprahnya di medan perang. Umat muslim biasanya akrab dengan nama-nama sahabiah Nabi seperti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Umais, Sumayyah binti Khayyat, dan sebagainya. Ternyata ada banyak sahabiah Nabi yang namanya asik namun kiprahnya dicatat dalam sejarah Islam. Salah satunya yang bernama Laila Al-Ghifariyah radhiyallahu anha yang wafat pada tahun 40 Hijriah. Beliau adalah sosok perempuan cilik yang ikut andil di medan perang. Beliau bertugas mengobati para sahabat yang terluka di medan perang. Selain Laila Al-Ghifariyah, ada juga beberapa sahabiah Nabi yang bertugas membantu sahabat yang terluka, di antaranya Ummu Sinan Al-Aslamiyah, Ummu Ziyad Al-Asja'iyah, Umayyah binti Qais Al-Ghifariyah, Ummu Dalham binti Mas'ud, Ummu Kabsah Al-Qudaiyah. Sosok Laila Al-Ghifariyah tergolong istimewa karena sahabat wanita ini terpandang sering mengikuti Rasulullah ke medan perang untuk mengobati para pejuang Islam yang sakit dan terluka. Pada waktu perang Jamal, Laila ikut berangkat ke Basrah berperang di barisan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Laila Al-Ghifariyah, dia berkata, "Aku pernah keluar berjihad bersama Rasulullah SAW dan aku mengobati orang-orang yang luka." Maima'uz-Zawaid dalam sirah Ibnu Hisam tentang peristiwa perang Khaybar dikisahkan saat melewati kabilah Ghifar menuju Khaybar di utara Madinah, Nabi dan pasukan disambut kaum wanita dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berdesak-desakan mengikuti prajurit untuk menawarkan bantuan. Di antara kaum wanita itu terdapat seorang anak yang baru menginjak remaja, namanya Laila, anak yang cerdas dan penuh semangat. Nabi merasa kasihan karena Laila masih kecil dan berjalan kaki. Kemudian beliau menaikkannya ke unta beliau. Nabi berhenti dan Laila ikut turun. Rupanya ada darah di pelana yang diduduki sahabiah yang masih kecil atau remaja ini. Laila sangat malu. Ia kembali menaiki unta itu untuk menutupi darah haidnya yang pertama, agar tidak terlihat oleh baginda Nabi. "Ada apa denganmu? Kamu haid?" tanya Nabi dengan lembut. Laila tertunduk dan salah tingkah. Sambil malu-malu, ia menjawab, "Iya Rasulullah." Baginda Nabi tidak risih dan tidak gusar. "Bersihkan dirimu. Ambil air 1 bejana, beri garam, lalu bersihkan pelana yang terkena darah tadi. Setelah itu kembalilah ke tempat dudukmu semula," kata Nabi. Nabi tetap bersikap tenang.
membiarkan Laila bersama beliau untuk membuktikan bahwa ia istimewa di antara kaum wanita. Nabi berhasil menundukkan Khaybar dan pulang dengan membawa sejumlah harta ghanimah dan memberikan sebagiannya kepada kaum wanita Ghifar. Laila mendapat seutai kalung pemberian Nabi. Beliau sendiri yang mengalungkan ke lehernya, bukti bahwa beliau mencintai, menghormati, dan memberi semangat kepada gadis itu. Bagi Laila, bukan kalung indah itu yang membuatnya bahagia, melainkan sikap beliau yang luar biasa kepadanya. Laila tak pernah melepaskan kalung agar tidak hilang, dan setiap bersuci dari haid, ia tidak pernah lupa mencampur air bersuci itu dengan garam. Laila pun tumbuh dewasa. Ia mengabdi kepada Islam dengan kemampuan yang bisa ia berikan. Ketika dalam keadaan sekarat, ia berwasiat agar setelah meninggal ia dimandikan dengan air campuran garam, dan kalung pemberian Nabi itu dikuburkan bersamanya. Demikianlah kisah sahabiah dari kaum wanita, sahabiah dari Rasulullah yang ikut berjuang bersama Rasulullah. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, dan semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah, keluarga dan sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.